Ya, selamat pagi kepada Pak Jati dan teman-teman semua dan semua orang yang melihat PowerPoint saya. Perkenalkan, nama saya Patrick Ecclesio dari angkatan 2018 dengan NIM 210101181414196. Saya mengambil mata kuliah Reknil kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan rekayasa nilai untuk perbaikan transportasi pada State Road 826 atau bisa disebut Palmetto Expressway pada negara bagian Florida di Amerika Serikat. Oke. Gambaran singkat tentang proyek ini adalah sebuah studi value engineering atau bisa disebut VE diadakan selama kurang lebih 5 hari, yaitu dari tanggal 14 sampai 18 Mei 2012, menggunakan metodologi VE untuk meningkatkan State Road 826, jalur proyek yang dikelola pengembangan proyek lingkungan. Panjang proyek ini sekitar 6 mil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambahkan 2 jalur ekspres di setiap arah di sepanjang tengah koridor. Tujuan dari jalur ekspres ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan menyediakan opsi perjalanan tambahan di sepanjang koridor SR 826. Perbaikan pada bagian SR 826 ini diperlukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kapasitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai dalam hal biaya modal, konstruktivitas, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dasar proyek. Laporan ini mendokumentasikan analisis rekayasa nilai yang dilakukan untuk mendukung keputusan yang terkait dengan alternatif proyek yang direncanakan. Nah, berikut ini merupakan masalah dan kondisi yang dinyatakan oleh tim VE itu sendiri sebelum melakukan perbaikan. Nah, yang pertama adalah tidak ada hak jalan tambahan. Yang kedua, induk gas alam FTG. Ketiga, koneksi di setiap ujung. Keempat, tidak ada peningkatan pada persimpangan. Yang kelima, jalan layang NW 103. Dan yang terakhir, jalan layang NW 25. Nah, ini keterangan lokasi proyeknya. Bisa dilihat yang State Road 826 ini ditunjukkan oleh garis yang berwarna ungu, dan di setelahnya ada garis yang berwarna hijau atau dinamakan I75, persimpangan I75. Ini diambil di Florida. Lanjut. Gambaran tentang studi VE-nya. Analisis fungsi proyek ini ditinjau dan dikembangkan oleh tim untuk menentukan persyaratan untuk keseluruhan proyek, dan untuk memastikan bahwa tim VE memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi-fungsi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan proyek. Diagram teknik analisis fungsi utama atau bisa disebut diagram FAST untuk proyek ini diikutsertakan. Nah, analisis fungsional disiapkan untuk menentukan fungsi dasar dari keseluruhan proyek dan setiap area yang ditunjukkan dalam model biaya. Analisis fungsional adalah cara mengevaluasi fungsi masing-masing elemen untuk melihat apakah pengeluaran untuk masing-masing elemen benar-benar menyediakan persyaratan proses, atau jika ada jumlah uang yang tidak proporsional diusulkan untuk dihabiskan untuk fungsi pendukung. Elemen-elemen ini menambah biaya pada produk akhir, tetapi memiliki nilai yang relatif rendah untuk fungsi dasar. Ini menciptakan rasio biaya terhadap nilai yang tinggi. Lanjut. Ini bisa dilihat sendiri diagram fast proyeknya seperti apa.
Oke, saya akan lanjut ke rekomendasi. Jadi setelah melakukan penelitian, tim VE mengemukakan beberapa rekomendasi untuk pembangunan ini. Jadi saya akan mengambil 6 rekomendasinya untuk dipaparkan, untuk dijelaskan. Yang di sini saya akan menjelaskan plus minusnya saja setiap rekomendasi. Oke, jadi kita mulai yang pertama. Rekomendasi nomor 6. Pertimbangkan 4+1 dengan bahu penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Keuntungannya adalah biaya awal yang rendah. Implementasi segera sebelum kegiatan konstruksi pemegang izin. Dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan perbedaan kecepatan dan jenis kendaraan. Menyediakan pengenalan ML untuk Palmetto Expressway. Menyediakan aliran pendapatan awal. Kekurangannya, kemungkinan kekhawatiran tentang aliran lambat yang berdampak pada arus lalu lintas. Jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Yang terakhir, pemeliharaan delineator bermasalah. Nah, proyek ini, rekomendasi ini jika dijalankan, akan menghemat biaya, memiliki potensial penghematan biaya sebesar 5.360.000 US dollar. Itu minimalnya. Oke. Rekomendasi nomor 13. Dari jalan NW36 sampai jalan NW28 diluruskan kembali garis utamanya ke utara, dari utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Nah, keuntungannya secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Selanjutnya, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Pengecualian atau variasi dihilangkan untuk lebar bahu di area ini. Jalur ekspres akan lebih jarang ditutup, pendapatan tambahan akan dikumpulkan, dan yang terakhir, tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Oke. Kekurangannya, peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke arah timur. Sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Yang terakhir, rekonstruksi dinding median akan memperkenalkan 2 pergeseran MOT tambahan. Nah, rekomendasi ini jika dilakukan akan menimbulkan potensial kerugian sebesar 1.282.000 US dollar. Lanjut, rekomendasi nomor 16. Pada persimpangan I-75, perataan garis utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu 10-12 kaki di bahu dalam. Keuntungan: meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas untuk setiap jenis jalur. Operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Pengecualian dieliminasi untuk lebar bahu. Tanggap darurat akan meningkat secara signifikan. Jalur ekspres akan lebih jarang ditutup. Pendapatan tambahan akan dikumpulkan dan meningkatkan hidrolika. Nah, kekurangannya ini akan meningkatkan biaya konstruksi dan waktu konstruksi. Selanjutnya, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong panjang. Yang terakhir, dapat mempengaruhi perizinan. Nah, jika rekomendasi ini dijalankan, akan menimbulkan potensial kerugian sebesar 3.428.000 US dollar. Selanjutnya, rekomendasi nomor 19. Antara jalan NW74 dan jalan Okeechobee, diperluas jalur selatan ke barat untuk menyediakan 12 kaki di dalam bahu dengan menyelaraskan kembali jalan masuk di Okeechobee atau membeli sejumlah hak kecil jalan. Keuntungannya, dapat meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki menjadi 12 kaki. Memungkinkan kendaraan yang cacat memasuki bahu tanpa terganggu operasi jalur yang dikelola. Nah, selanjutnya 12 kaki bahu 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik dari pada 4 feet. Ini sudah jelas. Kekurangannya yaitu
ada di peningkatan biaya dan peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Nah, jika rekomendasi ini dijalankan, akan menimbulkan potensial sebesar 7.632.000 US dollar. Oke, selanjutnya, rekomendasi nomor 22. Pada bagian 5, buat mahkota dan stripping 11 kaki untuk proyek, untuk menghindari penggilingan dan pelapisan ulang pengerjaan ulang. Juga perpanjang jalur utara ke-5 di selatan, lebih jauh ke selatan. Keuntungannya, lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang. Pendapat publik yang kurang negatif dengan konstruksi boros yang terlihat dan dampak lalu lintas tambahan dapat dihilangkan. Kekurangannya, menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 dan upaya desain ulang untuk bagian 5. Nah, jika rekomendasi ini dilakukan, akan menimbulkan potensial penghematan biaya sebesar 940 US dollar. Nah, ini rekomendasi yang terakhir, menambahkan batas kecepatan variabel ke jalur umum. Nah, keuntungannya, yang pertama, meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Kedua, peningkatan throughput diantisipasi karena variasi kecepatan dihaluskan. Dan yang terakhir, memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Nah, kekurangannya, peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Dan yang kedua, konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Nah, jika rekomendasi ini dijalankan, akan menimbulkan potensial kerugian sebesar 2 juta hingga 5 juta US dollar. Oke. Sekian dari presentasi saya. Mungkin ada yang kurang jelas atau penyampaian saya yang kurang tepat atau ada beberapa istilah yang tidak bisa saya jelaskan. Mohon dimaafkan. Jadi sekian untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih.